Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli Al-Aqidah lil Ammah dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik, kita sudah selesaikan pembahasan dari ma'rifatu Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terangkan situ ringkas ya. Kita telah terangkan ada 3 pokok pembahasan seputar garis keturunan beliau. Ya. Dan juga sudah diterangkan tentang negeri dan umur beliau serta kenabian beliau dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan juga dengan apa diangkat menjadi sebagai seorang rasul. Dan juga sudah diterangkan dari ringkasan dari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Mekah berapa tahun setelah menjadi nabi dan rasul. Setelah itu hijrah ke Madinah. Dan juga sudah diterangkan kisah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keadaan agama beliau setelah beliau wafat. Ya. Dan terakhir beliau bawakan di sini penulis ayat tentang dalil di antara ayat yang menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan juga mereka, ya, yaitu orang-orang kafir itu yang mendustakanmu juga akan mati. Nah, dan juga masuk di sini seluruh manusia dari para sahabat yang hidup ketika itu juga akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantah di sisi Rabb kalian. Ini sudah kita terangkan dari tafsir ayat ini ya. Berbantah-bantah antara orang yang kafir dan orang yang beriman, antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Nah, itu akan terjadi pada hari kiamat. Dan juga sudah kita terangkan ada sebagian ayat yang lain yang menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ayat di surah Al-Imran yang sudah kita singgung sedikit ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, tidaklah Muhammad itu adalah seorang rasul yang sudah berlalu sebelum beliau juga rasul-rasul yang lain. Afa imma ta'u qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika beliau meninggal atau dibunuh, kalian berbalik menjadi kafir begitu ya. Nah, itu Allah sudah kabarkan beliau pasti akan meninggal. Ya, akan mati. Nah, maka ini dari hal yang hendaknya kita yakini. Baik. Dan dimaklumi ya, dari jasad para nabi itu walaupun mereka telah diwafatkan oleh Allah, tapi jasad mereka itu tidak dimakan tanah ya. Tidak dimakan tanah. Nah, itu diantara dari kekhususan jasad para nabi dan rasul. Ya. Baik. Adapun selainnya itu akan hancur semuanya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat ya mirip dengan nabi dan rasul kalau dia dari jasad ya para syuhada misalnya, ya
atau orang-orang siddiqin, orang-orang soleh, itu ada yang berpendapat juga tidak akan hancur. Nah, taib. Dan mungkin kadang dibuktikannya dari kenyataan yang pernah terjadi dari sebagian jasad para sahabat di perang itu kan, ada yang masih segar begitu darahnya. Nah, taib. Tapi kalau Nabi dan Rasul jelas mereka tidak dimakan oleh tanah. Ya. Taib. Dan ayat ini sudah kita terangkan di antara faedahnya penetapan faedah pokok penjelasan dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah diterangkan di antara faedah juga penjelasan akan apa? Ada yang masih ingat? Akan negeri akhirat. Penetapan akan negeri akhirat. Dan juga padanya ada apa? Penjelasan seorang itu hendaknya dia bersiap dengan amalan dan sebelum datangnya kematian. Baik. Dan juga padanya ada penetapan akan adanya hari kiamat, sifat hari kiamat tersebut dan penamaan hari kiamat. Dan juga padanya ada penjelasan dari sebagian keadaan yang terjadi pada hari kiamat nanti. Ada yang berbantah-bantah di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan juga padanya ada penetapan takdir ya. Sudah diterangkan bahwasanya seluruh manusia yang ada di alam semesta ini itu akan meninggal. Ya. Tidak ada yang kekal di alam dunia ini. Baik. Dan juga padanya ada penetapan nama Rabb sudah diterangkan ya dari ayat. Kemudian di akhir pembahasan dari kitab ini beliau bawakan dua masalah seputar hari kebangkitan. Yang pertama di masalah keempat situ tentang penetapan hari kebangkitan. Ini bukan berkaitan lagi dengan ma'rifatun Nabi ya. Kita sudah selesaikan itu secara ringkas. Dan sudah diterangkan kemarin di pembahasan sebelumnya, beliau membawakan pembahasan ini itu untuk membantah dari orang-orang yang meyakini yang mengingkari akan hari berbangkit. Ya. Oleh karena itu beliau bawakan pembahasan ini, walaupun pembahasan ini sudah masuk di rukun iman yang kelima ya, tentang iman kepada hari akhir. Baik. Ya, berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa halin nasu idza matu yub'atsun faqul na'am. Apakah manusia jika mereka meninggal mereka akan dibangkitkan? Maka katakanlah iya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Ada penjelasan dari para ulama tentang sisi-sisi dalil dari Al-Qur'an dan hadis penetapan akan hari kebangkitan itu. Sudah baca kemarin satu di antaranya ada dalil secara akal dan juga ada dalil secara syar'i ya. Ya. Kemarin sudah kita baca dari penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang penetapan akan hari kebangkitan. Ya. Di antaranya beliau terangkan di situ, di antara dari hal itu beliau terangkan kepada kita tentang masalah bahwasanya Allah ini dari akal ya, agar seorang itu terbuka akalnya bahwasanya kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau terangkan di antara dari hal itu sudah kita baca satu di antaranya yaitu Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, dialah Allah yang telah mengadakan yang awali penciptaan alam semesta ini. Ya, tidak ada contoh sebelumnya. Dan Allah tidaklah merasa capek, lemah dari mencipta alam semesta ini ya.
Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa ma massana min lughub. Setelah Allah cipta langit dan bumi, diterangkan di akhir ayatnya itu, dan kami tidak disentuh oleh rasa capek. Ya, rasa letih. Itu bantahannya bagi orang Yahudi yang mereka berkata bahwasanya Allah capek setelah mencipta langit dan bumi selama 6 hari. Ya. Padahal tidak ada hal yang berat untuk Allah. Kalau Allah ingin cipta sekejap mata saja, itu dari hal yang mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hikmah di situ ya, sudah kita terangkan juga di pondasi pertama dari pembahasan itu. Ya. Nah, sudah kita bacakan ayat tentang masalah ini. Maksudnya Allah yang telah mencipta langit dan bumi, alam semesta yang besar ini, Dia yang mengadakan pertama kalinya. Tidak ada hal yang berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ayat di surah Ar-Rum sudah kita bacakan, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan Dialah Allah yang telah memulai penciptaan kemudian mengembalikannya. Ya, setelah dicipta, dihancurkan, akan dikembalikan lagi pada hari kiamat. Ini itu lebih mudah. Ya, atas Allah Subhanahu wa taala. Karena tinggal dibangkitkan. Sudah ada contoh sebelumnya. Sudah ada contoh sebelumnya. Ya, sudah kita bacakan juga ayat yang kedua di surah Al-Anbiya. Dan kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kata Allah, kami telah memulai awal penciptaan, maka kami akan mengembalikannya juga. Ya, itu merupakan janji atas kami yang pasti akan terjadi. Dan inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melakukannya. Baik. Dan juga ada ayat yang lain ya yang dibawakan di situ dari penjelasan Syekh. Nah, baik. Ini di sisi pertama ya. Jadi langit dan bumi yang besar ini, alam semesta ini, itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sangat gampangnya, sangat mudahnya oleh Allah, dan akan dikembalikan lagi setelah dihancurkan. Itu kan dalil tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian sisi yang kedua diterangkan juga oleh Syekh rahimahullah taala. Ya, beliau terangkan kepada kita bahwasanya bumi itu, di sebagian bumi itu kan ada yang mati. Coba perhatikan di musim kemarau ya. Walaupun tidak semua mati ya, tapi ada sebagian bumi itu yang mati. Ya. Nah, tidak ada pohon padanya, tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika turun hujan, ya, bumi yang mati tadi itu menjadi hijau. Menjadi apa? Hijau. Dan tumbuh darinya tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya, yang tidak pernah ada apa? Sebelumnya. Dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan di situ. Kata para ulama, bumi yang besar ini yang tadinya mati itu mudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya manusia itu merasa apa? Terbuka pikirannya kan? Dia kan bagian dari yang hidup di bumi ini, kecil. Ya, menghidupkan manusia itu lebih gampang lagi. Ya, oleh Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, di antara dalil tentang masalah itu diterangkan, beliau bawakan di ada surah Fussilat ayat 39 di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, dan di antara dari tanda-tandanya dari kekuasaan Allah, engkau melihat bumi itu ya tadinya khasyah, nah sangat kering, ya khusyuk, maka diturunkan padanya, kami turunkan padanya air. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat, dan dia menjadi segar, nah dan hijau.
Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi itu, itulah dia juga yang akan menghidupkan apa? Orang mati. Ya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, jadi ini diantara dari ayat ya yang menjelaskan tentang masalah itu. Ada banyak ayat dalam Al-Quranul Karim tentang hal ini ya. Baik. Ini dua sisi yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ada sisi-sisi yang lain ya ditambahkannya oleh para ulama tentang penetapan akan hari kebangkitan. Dari sisi yang kedua tadi kita diperintah ya atau dianjurkan melihat dari keadaan bumi yang mati itu, yang besar ini dihidupkan oleh Allah. Allah mampu hidupkan. Maka manusia yang kecil itu lebih gampang lagi untuk dihidupkan oleh Allah setelah dia mati. Dan juga ada ayat yang lain diterangkan oleh Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia ini kecil sekali. Ya. Langit dan bumi yang besar itu lebih besar penciptaannya. Ya, daripada penciptaan manusia. Ya, dan juga ada ayat yang sering kita hafal juga di surah An-Nazi'at. Allah bertanya dengan pertanyaan pengingkaran. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ya. Gitu kan? Apakah kalian manusia ya lebih besar penciptaannya daripada langit? Ini kan pertanyaan pengingkaran. Ya. Tidak perlu dijawab kan? Karena pasti lebih besar penciptaan langit ya daripada penciptaan manusia yang kecil ini. Dipahami ya? Baik. Jadi itu diantara dalil ya. Jadi Allah perintah kita untuk melihat dari alam semesta ini dicipta oleh Allah ya sedemikian rupa sempurnanya dia. Nah, dan dia lebih besar daripada penciptaan manusia yang kecil ini. Ya. Dan bumi dan langit ini akan dihancurkan lagi pada hari kiamat nanti ya. Diganti oleh Allah dengan bumi dan langit yang baru. Ya. Itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat itu adalah hari tatkala bumi diganti ya dengan bumi yang lain. Demikian pula langit diganti dengan langit yang lainnya. Ya. Itulah padang mahsyar yang manusia akan dikumpulkan di bumi yang baru. Ya. Dan di atasnya ada langit juga, tapi langit yang baru yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Akhirnya dari sisi-sisi ya penetapan akan adanya hari kebangkitan. Kemudian di antara dalil lagi yang lain, sisi yang lain kita tambahkan dari keterangan ulama yang lain dari penjelasan akan hari kebangkitan dan nanti kita akan baca di masalah yang terakhir. Ya, kadang Allah membawakan dengan lafaz yang sharih, yang sangat jelas akan penetapan hari berbangkit itu. Ya. Ada diterangkan di surah At-Taghabun, nanti kita akan baca di masalah yang terakhir ya. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Orang-orang yang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, bahkan demi Rabbmu. Ya, la tub'atsunna, mereka akan dibangkitkan dan mereka akan diberitakan apa yang mereka telah amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya, dan itu merupakan hal yang mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi yang ketiga ya. Penjelasan tentang akan pastinya hari berbangkit. Ya. Baik, sisi yang keempat dari penjelasan akan pastinya hari berbangkit. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita bagi tadi sudah 4 ya. Tadi ada sisi yang ketiga juga. Di sana ada, kadang Allah kabarkan kepada kita penciptaan langit dan bumi itu lebih apa?
lebih besar. Ya, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Tadi ya, sudah kita baca ayatnya. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Dan sudah 4 ya kalau mau dipecah juga tadi. Ya. Kemudian sisi yang kelima dari penetapan akan hari berbangkit, ya. Nah, kadang Allah di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim membawakan dalam bentuk pertanyaan pengingkaran, ya, yang tidak butuh dijawab. Artinya kita itu pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sisi yang lain lagi ya. Jadi kadang Allah membawakan dalam bentuk pertanyaan pengingkaran dalam Al-Qur'an akan pastinya hari berbangkit. Ya. Itu ayat di surah Al-Mu'minun ya, ayat ke 115. Di sana kata Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Ya, apakah kalian menyangka wahai manusia, nah, bahwasanya kami mencipta kalian sia-sia, ya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, ya, dipahami ya? Ini kan pertanyaan pengingkaran. Pasti kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu sisi yang kelima ya. Sisi yang keenam dari penetapan akan hari berbangkit juga, ya, diterangkan juga oleh sebagian ulama. Ya, kadang Allah diterangkan di ayat-ayat Al-Qur'an ya, itu memberi contoh kejadian-kejadian di alam dunia ini. Ada sebagian makhluk yang dimatikan mereka, ya, dimatikan kemudian dibangkitkan lagi dalam keadaan mereka masih hidup di mana? Di dunia. Ya, itu ada diterangkan dalam Al-Qur'an ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin juga memberikan beberapa kisah-kisah dalam masalah itu. Ya, beli urut dari surah Al-Baqarah. Ya, kemudian ada kisah-kisah yang lain lagi. Dan di ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Ya, di surah Al-Baqarah paling banyak ya. Seperti kisah tentang Bani Israel itu ya. Nah, diterangkan dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-55, "Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Ya. Dan ingatlah kata Allah pada nabinya ya. Ya, "Wa id qultum ya Musa," jika ketika kalian berkata kepada Musa, ya, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah jelas terang-terangan seperti itu. Ini perkataan Bani Israel ya. Nah, maka ketika itu mereka dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah dengan suara yang sangat keras. Nah, dan kalian melihatnya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini di dunia ya. Jadi ada kisah Bani Israel yang ingin menantang melihat Allah terang-terangan begitu. Kemudian dimatikan oleh Allah. Lalu dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan apa? Kembali dan mereka masih di dunia. Masih di dunia ketika itu. Ini kisahnya di kaum Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan juga ada kisah yang lain lagi di Bani Israel, banyak ya diterangkan di sini. Nah, tentang apa? Orang yang dibunuh itu oleh Bani Israel, kemudian diperintah untuk dipukulkan bagian dari sapi betina itu kepada orang itu. Maka seketika pun mereka atau orang ini hidup kembali. Ya, faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kata Allah, kami perintah kepada mereka, pukullah ya dengan sebagian dari sapi itu
sebagian yang lainnya. Demikianlah kata Allah, kami hidupkan orang yang mati, dan aku, kata Allah, perlihatkan kepada kalian, ayurikum ayatihi, dan dia Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal dengannya. Ya, baik. Ini kisah ya dari Bani Israel juga. Jadi setelah mereka bunuh orang itu, maka diperintah oleh Allah untuk memukulkan bagian dari sapi betina itu ke orang itu, dan dia kembali hidup. Dia kembali apa? Hidup. Nah, dalam keadaan masih di dunia. Baik. Itu kisah-kisah yang diterangkan. Ada juga kisah yang lain di surah Al-Baqarah juga tentang orang yang keluar itu dari negeri mereka. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad pada orang-orang yang mereka keluar dari negerinya? Ya. Dan mereka jumlahnya ribuan ketika itu. Nah, karena takut kepada kematian. Maka Allah berkata kepada mereka, "Mutu, matilah kalian." Maka mereka seketika pun menjadi apa? Mati. Ya, tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi mereka. Nah, Allah hidupkan lagi mereka masih di dunia ini. Baik. Ini diterangkan ya di surah Al-Baqarah juga. Nah, banyak kisah-kisah yang lain lagi diterangkan ya di surah Al-Baqarah ini. Lihat juga tentang kisah Nabi Ibrahim itu kan, ketika dia berkata kepada Allah, wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rabb-Nya, ya wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana kamu bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, maka Allah bantah, Allah jawab Nabi Ibrahim ketika itu ya, tidakkah engkau beriman wahai Nabi Ibrahim? Ya, kata Nabi Ibrahim, qala bala, ya aku sudah beriman, tapi aku ingin melihat agar hatiku menjadi apa? Semakin yakin begitu. Nah, diperintahlah di situ diterangkannya banyak panjang ayatnya. Diperintahlah Nabi Ibrahim untuk mengambil burung, ya 4 dari burung begitu ya. Nah, kemudian dipisah-pisah dia, dipotong-potong. Kemudian disimpan di mana? Di gunung-gunung begitu. Kemudian dipanggil, ya burung tadi itu datang dengan sendirinya semuanya. Padahal tadi sudah dipotong-potong bagiannya. Dipisah-pisah lagi tempatnya, disimpan di atas gunung. Kemudian Allah perintah Nabi Ibrahim, panggillah mereka semua. Ya, burung itu datang dalam keadaan apa? Hidup. Ya, dalam keadaan apa? Hidup. Ini di dunia. Ya, dicontohkan ya dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Ada juga kisah yang lain yang sering kita dengarkan ya. Sering kita baca juga kisahnya di hari Jumat tentang kisah Ashabul Kahfi itu kan. Ya. Ini para pemuda yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya, jumlah mereka tidak banyak ya. Nah, ada yang mengatakan 7, ya ada yang mengatakan kurang daripada itu. Ya, mereka ini orang-orang yang soleh, yang lari dari kaumnya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya, mereka ingin berdiam di goa. Maka Allah matikan mereka ketika itu. Ya, selama 300 fa'amatahullahu diterangkan di situ 300 wasdadu tis'a. Ya, berarti 309 tahun dalam goa. Ya, dimatikan. Tapi bagi orang lihat seperti mereka tidur. Anjingnya juga ikut situ, juga ikut tidur. Ya. Mereka bawa anjing ya ketika itu. Nah, tidur selama 309 tahun. Ya. Tidak rusak badannya, tidak hancur ya dari kulitnya begitu ya. Setelah itu Allah bangkitkan kembali. Ya. Mereka bangkit kembali dan mereka keluar dari goa. Nah, ini di dunia ya sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari kisah-kisah ya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kisah orang-orang yang dimatikan di muka bumi ini kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Ya, ini sebenarnya panjangnya kalau kita baca sebagai kisah-kisah dalam Al-Quran. Ini hanya saya baca sebagian saja ya, tentang kisah-kisah orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi di sini beliau terangkan ya. Tadi kita sudah kembali kepada pembahasan penetapan akan adanya hari kebangkitan. Ya, dengan 6 sisi tadi sudah diterangkan ya. Ya, 6 sisi sudah diterangkan. Kadang diterangkan tadi yang pertama, Allah terangkan apa? Bagaimana penciptaan langit dan bumi ini yang mampu Allah cipta dengan mudah. Dipahami ya? Kemudian diterangkan tadi sisi yang kedua, dibuka pikiran kita dengan melihat kepada apa? Bumi yang kering, yang mati. Kalau turunkan hujan menjadi apa? Hidup. Ya. Kemudian tadi yang ketiga diterangkan bagaimana besarnya penciptaan langit dan bumi ini. Itu lebih besar daripada penciptaan apa? Manusia. Ya, mudah bagi Allah. Sangat mudah sekali. Kemudian tadi yang keempat, kadang Allah terangkan dengan lafaz yang jelas tentang akan adanya hari kebangkitan itu. Dan tadi yang kelima diterangkan apa tadi? Ya, Allah kadang bawakan pertanyaan pengingkaran akan pastinya akan hari berbangkit itu, yang tidak butuh dijawab. Yang keenam tadi, yang tadi kita agak panjang menjelaskannya, kadang Allah kabarkan dalam Al-Quran kisah-kisah orang-orang yang dimatikan di muka bumi ini dalam keadaan mereka belum dikubur. Ya, setelah itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kembali di muka bumi ini. Dipahami ya? Itu diantara dari penetapan akan adanya hari berbangkit, sehingga nanti tidak ada lagi hujjah bagi orang-orang yang mengingkari akan hari kebangkitan. Baik. Ini dari sedikit ya, 6 sisi penjelasan tentang masalah itu. Ya, kemudian beliau bawakan di situ ayat ringkas di surah Thaha ini. Nah, tentang penetapan akan hari kebangkitan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilu qauluhu taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, dan dalilnya kata Syekh adalah firman Allah taala, minha khalaqnakum, darinya lah kami cipta kalian, wa fiha nu'idukum, dan padanya kami akan kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya juga, dari tanah juga ya, kami akan keluarkan kalian pada kali yang lain, pada kali yang lainnya. Ya, ini ayat, ada ayat sebelumnya kalau kita baca ya, di surah Thaha ayat ke-53 ya. Dikatakan situ alladzi ja'ala lakumul arda mahda, dan dia Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu terhampar. Ya, sampai pada ayat tadi itu diterangkan minha khalaqnakum, dari bumi itu kami cipta kalian, kata Allah. Ya, Nabi Adam dimaklumi kan dicipta oleh Allah dari apa? Dari tanah. Dan kita juga, ini pendapat yang kedua ya. Ya. Ya, bahwasanya dicipta juga dari tanah. Karena makanan kita kan dari tanah semuanya. Dari tanah. Lihat beras yang kita makan itu kan dari tanah. Sayur-sayuran dari tanah. Ya, buah-buahan. Minuman, air dari mana? Tanah. Itu yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Tubuh orang tua kita. Dari situlah sebabnya kita apa? Muncul, kita lahir. Nah, itu dipahami ya seperti itu. Minha khalaqnakum. Ya, darinya lah kami cipta kalian, kata Allah. Dari tanah maksudnya ya, dari bumi ini. Wa fiha nu'idukum, dan padanya lah kami akan kembalikan kalian. Maksudnya kita akan dikuburkan di bumi juga. Ya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya lah kata Allah kami akan keluarkan kalian pada kali yang lain. Ya, ini maksudnya di hari kebangkitan setelah ditiupnya trompet yang kedua ya. Nah, oleh malaikat apa? Israfil. Maka setelah itu dibangkitkanlah manusia ya, dari kubur-kubur mereka. Dari kubur-kubur mereka. Baik. Ya, jadi ayat ini jelas ya, faedah pokoknya penjelasan tentang penetapan hari berbangkit juga ya. Dari lafaz wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya lah kami keluarkan kalian pada kali yang lainnya, pada kali yang
lainnya. Taib. Nah, makin dari ayat, sebenarnya ayat ini agak panjang ya. Nanti kita bahas insyaallah taala nanti di pertemuan berikutnya dari penafsiran ayat ini dan penjelasan faedah tambahan dari ayat yang kita akan baca ini. Yang jelas ini faedah pokok sudah jelas. Di sini penjelasan tentang penetapan akan hari kebangkitan. Ya, kita dicipta dari tanah, akan dikembalikan juga ke tanah, dan kita akan dikeluarkan juga oleh Allah dari tanah. Ya, dari tanah ini pada hari kiamat nanti. Baik, segera itu dulu dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Insyaallah taala cukup. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan sebelum kita tutup materinya. Baik. Dari yang kita jelaskan tentang dalil-dalil orang yang terdahulu mati terus kemudian bangkit lagi. Apakah bisa kita katakan kalau semuanya ada di masa sekarang yang meninggal terus dia hidup kembali? Maksudnya bisa kita katakan dengan dalil yang kisah tersebut kita mengatakan ada dalilnya seperti ini, dia meninggal terus hidup kembali, itu benar gitu maksudnya pakai dalil gitu. Ya, nah boleh dipakai dalil seperti itu ya, tentang dalil tentang orang yang sudah mati, yang sudah dikubur, kemudian apa, ruhnya gentayangan lagi, itu kan lain lagi masalahnya itu. Tadi perhatikan yang kita bahas tadi itu bukan orang dikubur, dia meninggal di dunia begitu, di bumi ya, tertidur dia, ada yang tertidur, ada yang meninggal sesaat begitu kan, belum dikubur jasadnya. Nah Ustaz, maksud saya gitu, maksudnya dia mati belum dikubur, dibilang mati suri langsung. Sebentar, selesai dulu, saya bahas dulu ya. Jadi kayak tadi kan begitu. Jadi yang kita bahas tadi itu kan, itu kisah-kisah yang Allah perkecualikan dalam Al-Quran kan, diperlihatkan seperti itu ya, kisah-kisah seperti itu. Nah, itu ada manfaat tadi kan sudah diterangkan sebagai penetapan akan hari kebangkitan. Adapun tadi yang ditanyakan itu dan juga yang dipahami oleh orang-orang dengan pemahaman yang salah kan, orang yang sudah meninggal ya, yang sudah dikubur itu bisa bangkit kembali, ruhnya kemana-mana begitu. Itu tidak mungkin ya, itu sudah dibantah dalam ayat-ayat yang lain juga ya. Kalau orang sudah meninggal, sudah dikubur, ini secara umum ya berlaku ya, itu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia, tidak akan bisa kembali lagi apa, ke dunia. Dan tidak boleh pakai dalil ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, itu lain lagi pendalilannya itu. Itu kisah orang yang dimatikan di muka bumi dalam keadaan ruhnya itu belum apa, tercabut, belum terpisah dari badannya. Dipahami kan? Ya, belum terpisah dari badannya ya. Allah matikan mereka. Ya. Kemudian Allah bangkitkan kembali. Allah bangkitkan kembali. Adapun kalau orang-orang yang mati tadi itu ya, yang sudah terpisah ruhnya dari badannya, mereka akan masuk ke mana? Ke alam barzah. Alam barzah ini lain lagi. Ya. Bukan alam kubur yang kita gali kuburan di situ dia tinggal, enggak. Paham ya? Itu lain lagi. Mungkin kalau kita gali kuburnya masih ada badannya di situ. Tapi ruhnya di mana? Bukan di situ ruhnya. Di alam barzah. Itu kan diterangkan di ayat yang lain. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzah. Di mana alam barzah ini? Itu alam gaib. Tidak kita ketahui di mana alamnya. Yang jelas setelah alam dunia ini ada alam barzah sampai hari kebangkitan. Sampai hari apa? Kebangkitan. Orang yang mati suri itu belum terpisah dari badannya, ruhnya. Itu hanya istilah saja mati suri. Tapi hakikatnya belum apa? Terpisah dari badannya. Kalau sudah terpisah badan dari ruh, sudah. Dia akan pergi ke mana? Ke alam barzah. Ya. Kalau sudah ke alam barzah tidak akan bisa kembali lagi ke alam dunia. Itu dipaham ya, di ayat-ayat yang telah kita bacakan itu bukan dalil. Ya, tentang penetapan akan apa? Orang yang sudah mati bisa bangkit kembali ya ke dunia. Dan begitu ya. Baik. Sekiranya itu dulu ya, dari mungkin sudah waktunya agak panjang. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.